Maisara hadir. Widya Hadir. Raihan Hadir. Suci Ramadhani Hadir. Alifah Syakira Hadir. Alifah Zahira Hadir. Faisul Hadir. Muhammad Rifal Hadir. Muhammad Rizal. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyikan salah satu ice breaking. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita nanti akan melanjutkan dengan berdoa. Oke, siap semuanya? Coba bangun semuanya yuk. Yang lebih semangat kita akan sama-sama menyanyikan. Diputar lulun tangan dijulur bulan memberikan simpanan punah. Kita akan lanjut berdoa ya, coba pada pipi lagu karena ada sedikit kesalahan teknis di musik tadi. Coba Mas Adi pipi doa. Coba sama-sama kita berdoa ya. Ayo teman-teman, sebelum kita berdoa, Duduk dulu semua. kita mengadakan doa. Ya. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita untuk Indonesia kan, untuk negara kita. Coba semuanya berdiri ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan suhu pada beberapa jenis logam. Ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut seperti pada yang listrik. Pernah lihat kan? Perubahan suhu. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas. Oke? Setelah kita belajar ini, nanti Ibu berharap kalian dapat membaca. Hari ini kita akan belajar dua materi ya, bahasa Indonesia dengan IPA. Di bahasa Indonesia kita nanti akan membaca teks dan merumuskan ciri-ciri penjelasan eksplanasi. Kemudian selanjutnya kalian nanti akan dituntut untuk bisa menyimpulkan ciri-ciri teks penjelasan eksplanasi. Di IPA tujuan pelajaran kita di IPA nanti setelah melihat video nanti akan ada tayangan video. Diharapkan siswa dapat memperjelas pengertian perpindahan panas. Kemudian untuk tujuan berikutnya kita nanti akan melakukan percobaan cara menyelidiki perpindahan panas. Nanti akan menganalisis perbedaan perpindahan kalor atau panas. Oke? Selanjutnya, coba kalian amati keadaan cuaca di luar. Bagaimana cuacanya? Jika panas, menurut kalian ini cuacanya apa ya? Panas kan? Ya. Jika cerah, sumber energi apa yang ada di luar ini? Kenapa panas? Karena adanya matahari. Benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan menonton video. Ini adalah nanti kita kan penasaran kenapa panas matahari kan jauh dengan bumi. Kenapa kita bisa merasakan panas tersebut? Kenapa kita bisa merasakan adanya panas matahari di tubuh kita, sedangkan matahari sangat jauh di atas, ya kan? Sama saya, Siti Fatimah di sini di channel Kids
belajar matematika yaitu macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan menghantarkan kalor atau panas. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perpindahan kalor atau panas. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam perpindahan ini, prinsip perpindahan kalor yaitu besar kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Nah teman-teman, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, teman-teman tahu gak sih bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas, dan sekarang kita akan mengetahui macam-macam perpindahan kalor atau panas yang pertama, yaitu secara konduksi atau hantaran. Nah, teman-teman, konduksi. Setelah kita menonton video, apa yang terbayang di pikiran kalian tadi setelah menonton video? Tadi kan kita sudah menonton video adanya perpindahan panas. Tadi ada yang dari perpindahan kenapa sendok bisa panas setelah dimasukkan ke dalam air. Kemudian juga kenapa kita berada dekat api badan kita terasa panas. Nah, ya kan? Ada yang bisa menyebutkan kenapa? Karena adanya perpindahan panas. Perpindahan panas itu terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama bisa terjadi melalui zat perantara. Nah, seperti pada saat kita mengaduk air di dalam gelas, kita mengadukkan teh hangat misalnya, itu kan kita aduk gula, kita masukkan sendok ke dalam air, kemudian sendoknya terasa panas. Kalian baca buku yang ada gambar ibu memasak. Ada kan? Nah, perpindahan kalau terjadi di sekitar kita, yang ada gambar Ibu Siti, Ibu Siti sedang memasak. Udah? Nah, kalian kan coba diperhatikan, itu ada gambar orang memasak. Pernahkah kalian memasak seperti yang dilakukan Ibu Siti dan mamanya? Ada kan? Itu kan kenapa makanan bisa masak? Itu ada kenapa bisa masak? Karena adanya perpindahan panas, ada api di bawahnya. Kemudian adanya perpindahan panas. Coba kalian baca, coba dibaca semua. Perpindahan panas atau kalor. Ibu akan membagikan kalian terdiri dari 4 kelompok, ya. Coba Ayu Maisara sudah. Kemudian di kelompok 1 Ayu Maisara, Widya Sakira, Fazil, Suci Ramadhani sudah. Sudah di kelompok 1? Sudah. Kemudian di kelompok 2 Alifa Sakira, Alifa Azahira, Fazil, Ais Nadifa. Sudah di kelompok 2? Sudah. Kemudian Raihan Nabila, Saidul Kamil, Azhara Asila Putri, Ulia Azra. Sudah di kelompok 3? Sudah. Kemudian Sahira Sakira Mikaela, Fazil, Zahira, dan Emriza. Sudah di kelompok 3 kan? Kelompok 4. Berarti kita ada 4 kelompok. Selanjutnya coba kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian tentang perpindahan panas atau kalor. Coba kalian baca di buku semua.
Oke, yang sudah mendapat soalnya itu tulis nama kelompoknya. Tadi seperti yang saya sebutkan, kelompok 1 tulis di bawah ini. Oke, silakan ditulis, dijawab di RK-nya. Itu oke, coba ada yang kurang paham, coba ditanyakan. Ya. Gimana? Kalau ada yang kurang mengerti, ditanyakan ya. Anggota kelompok nama kalian semua. Kelompok 1 anggota kelompok, ya udah benar itu. Sekarang ya yang ini paragraf 1. Dapat halaman 2. berpindah. Oke, gimana, udah siap semua? Oke, udah siap kan? Oke, coba kelompok 1 aja. Kelompok 1 udah siap? Ya. Nah, coba dibaca aja di bangku. Ragam pertama, api kompor dapat memasak air dan sayuran di dalam panci. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. Paragraf kedua, letak matahari dari planet bumi sekitar 152, 100 kilometer pada matahari dapat berpindah atau merambat planet bumi kita dapat merasakan hangat sinar matahari. Oke, yang lain sudah semua? Udah ya, kalau gitu kan nanti kita ada LK selanjutnya. Sudah paham dulu dengan perpindahan panasnya bagaimana? Sudah mengerti? Sudah kan? Di LK pertama kita sudah mencari hal-hal penting yang ada di dalam bacaan. Seperti di paragraf pertama tadi ada api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam, itu karena adanya perpindahan panas dari api berpindah ke dalam wajan. Kemudian ada matahari
panas matahari berpindah ke tubuh kita itu karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Oke, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi hal penting, selanjutnya kita akan mengenal contoh-contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Mau datanya dikumpulkan? Coba. Nah, dikumpulkan ya. Ayo, sudah siap? Dikumpulkan dulu, nanti kita akan melanjutkan ke praktik. Kehidupan sehari-hari ada contohnya es batu yang mencair di dalam air panas. Nah kan, ada es batu, pernah lihat es batu semuanya? Pernah kan? Nah, gimana bentuk es batu? Keras dia kan? Tapi kalau kita biarkan di ruang terbuka, lama-lama dia akan mencair. Kemudian juga, kenapa bisa mencair es batu? Karena adanya perpindahan panas atau suhu. Kemudian ada lagi yang api. Kita memasak di dapur. Adanya kenapa masak makanan yang kita masak? Karena adanya perpindahan panas dari suhu berpindah ke dalam wajan. Kemudian pernah semua memasak kan? Sebenarnya tidak ada perpindahan panas, berarti makanan yang kita masak tidak akan matang dengan sempurna. Kemudian mengalirnya air panas ke es batu dengan begitu panas dapat menyebabkan es batu itu meleleh seperti yang kita katakan tadi. Saatnya kita akan menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Nah, saat ini kita akan membuat praktik menyelidiki perpindahan panas. Oke. Nah, ini adalah bahan-bahan kita. Satu kelompok, satu gelas, satu sendok. Nah, kita akan menuangkan air panas. Ya. Coba, ini. Oke, yang sudah ada sendoknya, coba diperhatikan. Nah, coba kalian amati beberapa menit, gitu kan? Nah, bahan-bahannya sebuah sendok dari logam, kemudian air hangat, sebuah gelas bening. Sudah ada ya barang semua? Nah, udah masukkan ke air hangat, sudah kita masukkan, sudah ada di air, di gelas. Kemudian masukkan sendok. Nah, coba kalian amati apa yang terjadi dengan sendok yang ada di dalam gelas. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, nanti kalian isi di LK berikutnya. Ada yang tidak paham cara kerjanya? Ini kan ada gelas, ada air panas, sendok ini. Ini kan sendoknya mulanya kan tidak panas. Setelah kita masukkan ke air panas, apakah dia ikut panas?
Kita amati lama-kelamaan air di dalam sendok ya, kenapa? Kenapa Maisarah? Sudah siap? Belum. Kalau belum dikerjakan terus. Nanti setelah ini kita presentasi semua kelompok ya. Ya. Nanti kelompok lain menanggapi. Semua kelompok nanti maju ke depan untuk presentasi. Jadi tulisnya yang benar ya, jangan sampai ke depan nggak tahu baca. Udah paham lagi. Oke. Kalau sudah siap, coba maju ke depan untuk presentasi. Coba kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 1. Masuk air hangat ke dalam gelas bening. Lama-kelamaan ujung sendok akan merasa hangat. 2. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Setelah beberapa peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan perandaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain mungkin? Ada? Ada yang menanggapi? Ada. Ada yang menanggapi? Nah, tadi di kelompok 1 sudah presentasi, katanya air di dalam sendok di dalam gelas lama-kelamaan akan menjadi hangat. Kelompok lain gimana? Setuju dengan yang si Fadil katakan? Kelompok 1 setuju. Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk kelompok 2 yang sudah siap, benar? Ada? Coba cepat ada. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. 2. Panas perpindahan dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. 3. Konduksi karena panas perpindahan tanpa diikuti dengan perpindahan zat perangsangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Oke, maju kelompok 4. Berarti dapat kita simpulkan yang bahwa sendok di dalam air panas akan turut berpindah karena adanya perpindahan secara apa tadi? Memang akan hangat karena diikuti perpindahan panas dari air yang hangat tadi. Kemudian sendoknya berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kan sendok tadi suhunya rendah, kita masukkan ke dalam air hangat, suhu airnya kan panas, dia akan berpindah ke sendok. Kemudian kenapa sendok itu bisa panas? Karena sendok adalah salah satu benda konduksi, yaitu benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Oke, sudah paham semuanya? Evaluasi secara mandiri ini ya. Nanti kalian isi sendiri. Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian isi sekarang.
Soalnya nggak banyak, cuma ada beberapa, mudah sekali. Seperti yang telah kita pelajari hari ini. Disimak dulu ya cara mengerjakannya. Ini adalah tugas pribadi. Nanti ini ibu akan menilai kalian secara pribadi, bukan kelompok ya. Jadi setiap anak harus mengerjakan. Oke, tinggal tulis saja. Nggak panjang jawabannya, cuma sedikit. Kemudian tulis di kolom itu. Langsung dijawab di kertas ya, di LK. Udah siap? Udah semua? Ya. Ya, kalau sudah soal evaluasi selanjutnya kita, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, gimana pada tegang tidak tadi? Tegang kan? Kalian sudah lesu, sudah lemas. Jadi untuk membangkitkan semangat, kita akan melakukan SPP kembali. Oke, siap? Siap. Oke. Setelah mempelajari materi ini, apakah kalian merasa senang? Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berarti hari ini kita telah belajar dengan senang. Kita juga tadi sudah melakukan praktik, sudah menulis hal penting. Ibu harap semoga pembelajaran hari ini sangat bermakna. Ya kan? Seperti tadi kita sudah tahu bahwa panas bisa berpindah dengan 3 cara. Ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Tadi ada perpindahan panas, juga ada yang cepat menghantarkan panas, ada yang tidak cepat menghantarkan panas. Coba ada yang masih ingat tadi benda yang dapat mudah menghantarkan panas. Apa tadi? Salah satunya adalah sendok. Sendok itu terbuat dari logam. Logam adalah salah satu benda yang mudah menghantarkan panas. Kemudian ada tadi kain. Kemudian ada kayu. Kayu adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Kan ada seperti yang sering kita jumpai di rumah kita pada saat ibu memasak. Itu kan ada panci ditaruh di atas kompor. Ketika ibu memindahkan panci, ibu kita menggunakan kain untuk melapisi tangannya supaya tidak panas. Kenapa menggunakan kain? Karena kain tidak mudah menghantarkan panas. Itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Ya. Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Tentang apa? Apakah tentang panas? Apakah tentang perpindahan? Tentang menyelidiki perpindahan panas tadi? Ya. Berarti berikutnya apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan kembali menyanyikan lagu daerah kita masing-masing. Ingat kan? Lagu daerah kita adalah salah satunya adalah lagu Menjuta. Nah, ini semuanya, yuk kita mengakhiri pelajaran kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
pembelajaran hari ini. Saya silakan duduk Mbak Sarah. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke, demikian perjumpaan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di besok hari dengan materi yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang. Kalian nanti tolong sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Hati-hati di jalan. Jangan saling membuli ya. Oke, sampai jumpa besok.